Ya, shalom, selamat siang untuk kita semua, para pemirsa, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, teman-teman Facebook, online, baik Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, media sosial, media online dimanapun kalian berada. Salam hormat, salam jumpa bersama saya Francisca Gonroma Huse. Ya, pada kesempatan siang ini saya mau menyampaikan terkait dengan postingan saya beberapa waktu yang lalu mengenai hasil putusan pengadilan dari tahapan proses sidang tindak pidana penganiayaan atau tindak pidana penganiayaan kekerasan yang saya posting hasil putusan pengadilan yang disidangkan pertanggal 25 Februari 2025 hari Selasa yang lalu. Hasil sidang putusan yang diposting itu adalah benar dan itu terkait fakta real keadaan sebenarnya yang perlu disampaikan kepada publik dan publik perlu mengetahui hal tersebut. Dan postingan itu pun dilindungi oleh undang-undang, diatur oleh undang-undang dan tidak menyalahi aturannya. Maka kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan atau yang merasa tidak terima dengan postingan tersebut, saya sampaikan pada kesempatan ini untuk hendaknya menanggapinya dengan arif dan bijaksana dan tidak perlu untuk menyembunyikan atau menutupi hal kebenaran dengan dalil-dalil yang tidak jelas untuk tujuan menyembunyikan fakta dan kebenaran. Sampai dengan hari ini, sebagai hal kebenaran itu harus disampaikan kepada publik, itu adalah tugas tanggung jawab kita semua, tugas dan tanggung jawab kita bersama, supaya selalu tetap menyampaikan hal kebenaran, fakta, real, terkait hal kebenaran, jujur, keadilan yang harus diperjuangkan secara bersama-sama. Postingan yang saya sampaikan itu mengenai KUHP atau pasal undang-undang yang mengatur tentang tindakan penganiayaan atau tindakan kriminal yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang harus diproses hukum gitu. Karena ada fakta dan bukti dalil-dalilnya yang dapat dibuktikan secara hukum dan telah dibuktikan di persidangan bahwa benar adanya terjadi tindak kekerasan penganiayaan yang melanggar pasal 351 ayat 2 yang mana dengan dibuktikan juga dengan tuntutan jaksa yang menyampaikan bahwa terjadi tindak pidana penganiayaan, tindakan kekerasan penganiayaan yang melanggar pasal 351 KUHP ayat 2 yang isinya terkait dengan barang siapa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar aturan hukum pasal 351 KUHP ayat 2 dituntut dengan hukuman penjara. Pasal 351 ayat 2 itu tertuang isi terkait dengan pelanggaran penganiayaan berat yang mana hukuman tuntutan maksimalnya itu adalah 4 sampai 5 tahun penjara. Tetapi fakta di pengadilan bahwa jaksa mengajukan tuntutan dengan 18 bulan penjara. Dalam hal ini artinya bahwa jaksa menuntut hukuman penjara kepada terdakwa dengan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Dan direspon atau dijawab dengan hasil putusan hakim yang menyidangkan kasus 351 ayat 2 kasus penganiayaan ini, jaksa menuntut
18 bulan penjara atau 1 tahun 6 bulan, dan hakim memberikan putusan lebih ringan daripada tuntutan jaksa, yaitu 1 tahun 2 bulan, dalam hal ini 14 bulan penjara kepada tersangka atau terdakwa. Jadi saya sampaikan kepada pihak-pihak yang merasa keberatan dengan postingan tulisan saya, hendaknya para penasehat yang memberikan nasihat kepada pihak keluarga itu menyampaikan secara jelas terkait dengan hal yang disampaikan. Jangan hanya untuk mau mencari muka, mencari nama, agar selalu diberi support izin untuk kepentingan-kepentingan pribadi atau individu dengan kepentingan-kepentingan yang terselubung di dalamnya. Saya tekankan sekali lagi, stop dan hentikan untuk mengancam, dan juga stop untuk memberikan pesan-pesan itu kepada pihak lain yang tidak terkait dengan persoalan atau perkara yang berjalan di pengadilan kemarin, terkait dengan proses hukum yang berjalan gitu. Tidak perlu memberikan pesan kepada pihak lain yang tidak ada kaitan langsung dengan perkara yang berjalan kemarin, proses-proses hukum yang berjalan kemarin. Jadi hendaknya sampaikan langsung hal keberatan itu kepada yang bersangkutan. Tidak perlu memberikan pesan kepada orang lain, terus orang lain yang menyampaikan pesan itu kepada yang bersangkutan. Stop melakukan cara-cara busuk, cara-cara yang tidak profesional, cara-cara yang nanti akhirnya juga stop melakukan cara-cara yang nanti membuat melakukan proses melawan hukum itu juga sendiri gitu. Saya menyampaikan ini untuk menjadi catatan kita bersama supaya tetap arif dan bijaksana dalam merespon, menanggapi segala hal yang berkaitan dengan proses hukum yang berjalan kemarin, yang sudah diputuskan inkrah untuk di level tingkat dasar Pengadilan Negeri Merauke gitu. Saya mau sampaikan, ketika pihak korban tidak menerima hasil putusan yang diputuskan oleh hakim, yakni 1 tahun 2 bulan penjara kepada terdakwa atau tersangka, korban pun mempunyai hak untuk menggugatnya ketika merasa putusan itu jauh lebih ringan, karena ini terbukti bahwa terdakwa secara sah terbukti melakukan tindakan kekerasan penganiayaan yang dalam hal ini telah melanggar pasal 351 KUHP ayat 2. Jadi kepada para pemberi nasihat atau para pemberi saran dan usul kepada pihak keluarga dari terdakwa, harap memberikan masukan, saran, usul yang arif dan bijaksana. Jangan jadi provokator untuk memperkeruh situasi dan suasana. Stop jadi provokator, karena yang jadi provokator dapat dituntut secara hukum juga ya. Saya beritahu dan saya tegaskan untuk kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.